agar orang yang kita cintai itu mencintai kita juga, gitu kan. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah melayakkan diri untuk dicintai orang itu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu sebetulnya buruk bagimu. Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari sosmed untuk Bapak, mungkin perlu dijawab. Pertanyaan pertama, ada yang nanya, Pak, kenapa permintaan saya yang baik-baik tidak pernah dikabulkan, sedangkan niat buruk malah jalannya gampang sekali. Kadang saya juga kehilangan semangat hidup, belajar, dan semuanya. Iya, ini sih bukan pertanyaan ya, curhatan ya itu dan banyak yang seperti ini saya kira itu. Begini, yang pertama kita tentu harus memposisikan diri kita ini hamba ya. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Itu yang harus kita pahami betul posisi kita lah. Kita ini ada ya karena diadakan. Kita kemudian diberi sekian banyak anugerah fasilitas hidup oleh yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan kita ciptakan sebagai manusia punya keinginan. Nah, keinginan itu kalau ingin bahagia selaraskan dengan keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci bahagianya. Maka akan selalu muncul keresahan, muncul bahkan mungkin stres dan depresi ketika kita tidak satu frekuensi antara keinginan kita dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kalau ada kebaikan yang kita mohonkan dalam doa kita merasa belum dikabulkan, tetaplah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka buruk dengan kemudian mengatakan, "Why?" misalnya gitu. Mengapa kok begini? Jangan. Karena itu hanya akan menunda ridha Allah untuk kita. Tapi tetaplah berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diisyaratkan di Al-Qur'an, yaitu apa? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu sebetulnya buruk bagimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu aslinya baik buat kamu. Nah, ini namanya kita harus terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana dong caranya kita harus berhusnudzon? Di antara caranya adalah bahwa Allah itu tidak mungkin berbuat zalim kepada manusia. Tak mungkin. Termasuk Allah ketika tidak mengabulkan permohonan kita yang baik itu, yang menurut kita baik itu, gak mungkin itu terselip keinginan dari Allah supaya kita menderita, enggak. Ya, yang terjadi apa? Kuncinya terulah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan selalu berprasangka baik bukan hanya akan membahagiakan kita tapi juga akan Allah ridhoi hidup kita. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain di komen. Ini kayaknya yang nanya lagi jatuh cinta, Pak. Pak Kiai, apakah ada doa atau amalan untuk meluluhkan hati orang yang dicintai? Iya ini ada yang bilang gue banget tuh. Gitu ya. Baik. Al-Quran mengisyaratkannya begini, yaitu di surah An-Nur ayat 26. At-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa agar orang yang kita cintai itu mencintai kita juga, gitu kan? Maka sebetulnya yang harus kita lakukan pertama kali adalah melayakkan diri untuk dicintai orang itu, gitu. Jadi jangan, mohon maaf, jangan nyari dukun, terus main pelet gitu ya, atau main apa ya istilahnya itu, guna-guna, enggak bener itu ya. Yang bener apa? Melayakkan diri untuk diri pribadi yang baik, agar kita ketemu jodoh kita yang baik, agar kita ketemu pasangan kita yang baik. Nah kalau, saya udah baik ya, tapi kenapa kok ternyata, ini mungkin keluhan yang lain ya, keluhan yang lain mengatakan, "Saya itu kan inginnya baik dan saya baik, kenapa kok pasangan kita kurang baik?" Nah, jawabannya apa? Ujian hidup seseorang macam-macam. Ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan saudaranya, juga ada yang diuji dengan pasangannya. Ada juga yang diuji dengan anaknya dan seterusnya, gitu ya. Sehingga kemudian dalam konteks tadi, tidak perlu menghabiskan energi untuk mencari dan mengamalkan amalan tertentu agar orang itu luruh
langsung kemudian, jatuh cinta kepada kita, nggak usah begitu. Nah, terus penutupnya apa? Begini, Allah berfirman di surah Al-Anfal itu, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Artinya apa itu? Seandainya manusia itu memberikan atau menggunakan hartanya ya untuk menyatukan dua orang, dua hati orang, ya laki atau siapa itu, maka tidak mungkin bisa dilakukan kecuali Allah mengizinkan. Karena hakikatnya yang menyatukan hati itu adalah Allah. Maka bermohonlah kepada Allah dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah. Dengan apa? Ya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan, seperti tahajud, seperti puasa sunnah, yang tujuannya apa? Supaya bukan kepada orang itu ya, tapi tujuannya mohon kepada Allah supaya diberikan pasangan yang baik, begitu. Baik, ada lagi Pak pertanyaan nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, BGM. BGM tuh bagaimana membahagiakan orang tua yang sudah wafat? Iya, ini pertanyaan bagus ya. Ini mengindikasikan insya Allah ini anak yang berbakti ini ya. Birrul walidain, anak yang berbakti insya Allah. Bagaimana? Pertanyaan ini sebetulnya pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abarruhuma ba'da mautihima. Bagaimana cara kami berbakti kepada kedua orang tua kami yang telah meninggal? Maka jawab Nabi, na'am, iya ada. Yang pertama apa? Wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun, mendoakan. Ya, maka bagi anak yang baik tentu tidak hanya di hari tertentu, tapi setiap momen, paling tidak setiap habis sholat, kita menyertakan doa-doa kita, mohon kepada Allah untuk orang tua kita yang telah wafat. Kemudian yang kedua apa? Wa ikramus shadiqima, menghormati teman-teman almarhum, almarhumah orang tua kita. Selama hidup, kedua orang tua kita memiliki circle pergaulan, kawan-kawan dekat yang baik. Nah, ketika beliau sudah wafat, orang tua kita sudah wafat, kita tetap berusaha menghormatinya, ya, mendatanginya, dan seterusnya, itu juga cara berbakti. Kemudian yang ketiga, wa infadhu ahdihima min ba'di mautihima, menunaikan janji atau wasiat atau pesan kebaikan yang pernah diucapkan selama hidup. Jadi hal-hal yang baik yang pernah beliau lakukan kita lanjutkan, ya, baik yang langsung diutarakan dalam pesan wasiat maupun yang secara nyata ditunjukkan, itu juga cara kita berbakti. Dan yang juga terakhir Rasulullah menyatakan wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima, menguatkan hubungan silaturrahim dengan kerabat, dengan keluarga, seperti halnya ketika beliau masih hidup. Nah, itu di antara contoh beberapa amal kebaikan yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal. Kalau kita melakukan, maka insya Allah itu menjadi salah satu persembahan terbaik, dan itulah salah satu bentuk nikmat kubur, begitu. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan lain dari fans berat nih, dari Masjid Sunda Kelapa. Assalamualaikum Ustadz. Saya mengikuti kajian Ustadz yang sangat bagus sekali di Masjid Sunda Kelapa Terima kasih. 10 Maret lalu tentang beda bulan haram sampai ke sholat khusyuk. Tapi saya lihat belum diupload di YouTube Masjid Sunda Kelapa. Apa boleh diulas lagi Ustadz? Waalaikumsalam. Tentang bulan haram. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya bahwa bulan itu ada yang biasa tapi baik juga, tapi ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Bulan yang lebih baik disebutnya bulan haram, itulah 4 bulan ya, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan yang paling baik tentu adalah bulan Ramadan. Nah, kenapa Allah menetapkan demikian? Di antaranya adalah untuk agar kita memiliki kesempatan lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah ditetapkannya bulan-bulan baik itu di antaranya apa? Agar kita memperbanyak kebaikan dan mengurangi hal-hal yang tidak baik. Maka ada ungkapan para ulama yang mengatakan, kalau di bulan baik, ya, kita mengerjakan kebaikan dilipat gandakan.
Tapi sebaliknya kalau di bulan baik orang mengerjakan perbuatan dosa, maka juga akan dilipat gandakan perbuatan dosanya itu. Karena apa? Tidak menghormati bulan baik. Kita ambil contoh beginilah, kalau kita sehari-hari ya, kita misalnya punya hari istimewa, katakanlah kita sedang punya, ya hajatan, kita menikahkan anak atau adik gitu ya. Tiba-tiba ada keluarga yang kemudian tidak menghormati hari itu, tapi justru membuat kerusuhan atau mengganggu. Ini kan kemudian kita menunjukkan rasa ketidaksukaan, bahkan marahnya kan lebih itu. Kalau mau ganggu aja, nanti tunggu ini acara selesai lah. Nah, kira-kira gitu kan. Kalau di hari biasa enggak, kita nggak terlalu kecewa. Nah, sama kira-kira begitulah sikap Allah gitu ya. Kalau sudah dikasih kesempatan ini bulan baik, kok nggak dimanfaatkan, malah justru diisi dengan hal yang tidak baik, wajar dong kalau kemudian disimpulkan para ulama, itu akan mendapatkan siksa yang berlipat. Nah, tentu kita memohon kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai melakukan yang seperti itu. Nah, itu saya kira sekilas ya, sekelumit tentang, makna penting kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih satu di antara bulan-bulannya sebagai bulan yang baik, gitu.